Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Nugraha Wikandaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis stabilitas bangunan bendung. Presentasi kali ini saya tujukan untuk pengganti kuis mata kuliah bangunan irigasi. Sebelum saya menjelaskan lebih detail dalam pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu stabilitas maupun stabilitas bendung. Untuk stabilitas itu sendiri merupakan sebuah kemampuan sebuah struktur untuk tetap kokoh dan aman dalam menghadapi gaya-gaya yang terjadi. Jadi, dapat kita artikan bahwa stabilitas bendung merupakan suatu kemampuan struktur bendung untuk tetap kokoh dan aman terhadap gaya-gaya yang terjadi, seperti gaya beban itu sendiri dari bangunan bendung, seperti gaya yang terjadi karena banjir, gaya karena hidrostatis, gaya karena gempa, maupun gaya karena daya dukung tanah yang ada pada kondisi bendung itu sendiri. Jadi intinya tuh stabilitas itu kita mengukur apakah ini struktur aman atau tidak terhadap gaya-gaya yang terjadi pada kondisi tersebut. Oke, jadi di sini kita membagi 4 kategori, yaitu kondisi normal saat ada gempa, kondisi banjir, dan kondisi banjir saat ada gempa. Dan gaya tersebut kita analisis apakah ada gaya guling, geser yang terjadi. Dan kita tuh juga bisa menganalisis gaya uplift atau gaya dorong ke atas ya, gaya apa ya, gaya ke arah atas di bangunan bendung. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah kita menggambarkan terlebih dahulu bangunan bendung itu sendiri. Setelah kita menggambarkan bangunan bendung seperti yang ada di depan ini, kita menggambarkan section-section. Jadi kan seperti kota ini, kota, habis itu segitiga dan lain-lain. Ini adalah section-section yang kita gambarkan. Kenapa kita memerlukan section-section? Sebenarnya section ini membantu kita dalam kita menentukan titik berat. Jadi kita membagi section ini hanya untuk membantu kita dalam menentukan titik berat. Setelah kita membagi section, kita menentukan titik berat setiap section. Setelah kita menentukan titik berat setiap section, kita menentukan dulu titik guling. Nah, titik guling ini kita dapat apa ya, menaruh di sembarang. Itu terserah kita menaruh di mana. Nah, titik guling ini nanti menentukan apa ya, lengannya, panjang lengan dari titik berat ini menuju titik guling. Saya contohkan di sini di G apa ini G1 ini. Nah, cara menentukannya kita melihat dulu gayanya itu ke arah mana. Ini gayanya ke arah vertikal. Kita tarik ke bawah. Nah, lalu gaya ini kita ukur panjangnya ke titik guling ini. Nah, ini berapa panjangnya kita masukkan menjadi panjang lengan. Untuk cara menghitungnya, kita tuh harus menghitung section itu volumenya dulu, volumenya terlebih dahulu. Ketika kita udah menghitung volumenya, seperti contoh di bagian kanan ini, kita mengkalikan dengan apa ya, gamma dari bangunan struktur itu sendiri. Setelah itu kita mendapatkan gaya. Gaya tersebut kita kalikan dengan lengan panjang yang telah kita hitung tadi. Ini contohnya yang tadi sudah saya berikan caranya. Setelah itu kita mendapatkan momen. Nah, titik guling yang tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya di mana lokasinya itu tidak berpengaruh. Nah, yang mempengaruhi adalah eh, konotasi positif dan negatif. Nantinya itu digunakan ketika kita ngerekap dari semua gaya yang telah kita hitung. Di sini kita menghitung kondisi normal, kondisi ketika banjir. Nah, ini hidrostatis, gaya tekan, gaya dorong dari air. Di sini kondisi saat banjir, di mana lebih banyak gaya hidrostatis. Dan di sini kita menghitung juga eh, gaya-gaya pada saat banjir juga di sini. Sebagai contoh, ini kita tekan air dari atas, uplift juga kita hitung. Setelah kita hitung semuanya, kita dapat merekap data-data yang telah kita hitung. Nah, untuk merekap data tersebut, kita akan melihat ada gaya horizontal, gaya vertikal, dan momen. Gaya vertikal itu gaya yang terjadi ketika ke arah bawah, aliasnya ke arah vertikal. Kalau ke arah horizontal, artinya ke arah horizontal, arah kiri kanan. Nah, itu kita rekap. Nah, nanti yang seperti saya jelaskan sebelumnya, titik guling itu hanya menentukan konotasi negatif maupun positif. Nah, nantinya ini digunakan untuk kita mengetahui safety factor yang terjadi pada kondisi tersebut.
Nanti kita membagi ketika momen tahanan dibagi dengan momen guling. Kalau untuk daerah yang uplift itu kita membagi gaya vertikal dibagi gaya horizontal. Nah, untuk gaya tahanan dan guling tuh ya kalau gaya tahanan tuh yang menahan, menahan terjadinya guling. Kalau guling tuh gaya yang dapat apa ya menggulingkan suatu struktur. Setelah kita mendapatkan semuanya, kita dapat melihat apakah hasil tersebut lebih dari safety factor yang telah ditentukan. Jika iya, artinya struktur tersebut dapat dikatakan aman. Tapi kalau misal ternyata faktor keamanannya kurang dari faktor keamanan yang telah ditentukan, artinya struktur tersebut kita harus menganalisis terlebih lanjut untuk mengetahui kekuatan dari bangunan tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.